Sebelum dimulai, gue mau kasih tahu ke kalian. Ini hanyalah cerita fiktif belaka yang gue karang tanpa melibatkan kisah orang lain atau bahkan pribadi. Jadi, bila ada kesamaan nama, tempat, karakter tokoh, dan lain-lain, itu benar-benar hanya kebetulan. Enjoy! Sedikit cerita aja nih ya, pengalaman gue selingkuh semasa hidup gue. By the way, sekarang gue umur 30 tahun dan udah nikah. So, ini pengalaman masa muda gue waktu dulu. Dan gue bercerita seperti ini tentu sudah disetujui oleh istri gue. Nama gue Angga. Dulu gue kuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta. Sebenarnya gue aslinya orang Bandung, cuman karena waktu dulu jiwa-jiwa muda gue dulu yang lagi semangat-semangatnya menuntun gue untuk coba daftar ke universitas di kota selain Bandung. Kebetulan, teman-teman gue kebanyakan yang setelah lulus SMK langsung terjun ke dunia kerja, dan kebanyakan di Jakarta. Akhirnya gue pun memilih Jakarta untuk gue kuliah. Sisi lain, ya you know lah, kampus Jakarta kan keren-keren. Semasa gue kuliah, gue adalah mahasiswa yang cemen banget. Ya, cemen lah gitu, yang tipenya tuh tipe kupu-kupu banget gitu. Kuliah pulang. Setiap hari kayak begitu. Kenapa gue begitu? Ya, karena gue ngerasa teman-teman kampus gue itu nggak ada yang satu frekuensi obrolannya sama gue. Gue anak kampung dari Bandung yang emang semasa sekolah aja nongkrongnya tuh di warkop gitu. Paling elit ya di warnet. Sedangkan mereka teman-teman di Jakarta pulang kuliah ke kafe dan yang diobrolinnya tuh nggak nyambung sama gue. Jadi wajar aja gitu kalau misalnya gue pulang kuliah langsung pulang. Sampai akhirnya gue ketemu sama Wahyu. Kenalin, ini Wahyu, kakak tingkat gue. Suatu hari ini makhluk pernah bilang ke gue, mumpung lo masih muda, manfaatin masa muda lo. Lo mau di hari tua nanti gak punya cerita buat anak-anak lo? Satu kalimat itu yang mengubah gue, dari mulai gaya hidup sampai pretelan-pretelan kecilnya. Akhirnya gue berusaha beradaptasi dengan lingkungan di Jakarta. Ikut nongkrong bareng teman-teman gue, ya segala macem lah. Nah, uniknya ternyata teman gue itu terbagi dua tongkrongan yang gue baru tahu. Ada yang nongkrong aja dan ada yang nongkrong dan alkohol. Nah, gue kan orang kampung ya, boro-boro minum begituan gitu, boro-boro mabok, dikasih pep aja gue batuk gitu. Jadi gue ikut temen-temen yang nongkrong aja, dan itu pun gue selalu balik duluan. Normal-normal aja lah ya. Biasanya kan bocah balik jam 10-an, gue jam 9-an udah balik. Sedangkan temen gue yang nongkrong dan alkohol begitu biasanya baliknya sampai tengah malam, pulang-pulang kelayangan ke kosan gitu deh kira-kira. Oke, lanjut aja ke intinya ya. Rata-rata temen gue yang gak alkohol itu punya doi, dan biasanya pacarnya itu lebih dari satu. Gue pun punya doi di Bandung. Kita LDRan. Cuman semakin kesini LDR itu menurut gue bullshit gitu. Karena jarang ada yang tahan mempunyai hubungan jarak jauh begitu. Terutama cowok ya. Kalau lu gak percaya, lihat aja deh berita di internet. Jangankan yang pacaran, yang nikah pun suaminya kerja di luar kota itu gak pada tahan gitu, amit-amit deh. Yang tadi gue bilang di atas, LDR itu bullshit. Kalau ada di antara kalian yang LDR sampai bertahun-tahun, kemungkinannya dua. Kalian emang benar cowok baik-baik, atau kalian adalah cowok yang sangat pintar menyembunyikan kebrengsekan kalian. Gue adalah cowok yang tipe pintar menyembunyikan kebrengsekan gue ya. Gue emang cupu di lingkungan pertemanan, tapi soal cewek, lo denger aja deh sampai habis ceritanya. Semester kedua gue kuliah. Ini setelah gue kenal Wahyu. Gue deket sama satu cewek cantik. Bisa deket karena dulu pas ospek kita sama-sama sengsara dikerjain sama senior. Akhirnya kita selalu kerjasama. Awalnya kerjasama, seiring berjalannya waktu, kerjasama itu pun berkelanjutan sampai akhirnya sama-sama nyaman. Gue sadar, gue punya cewek di Bandung, ya tapi mungkin karena udah terlalu lama nggak ngerasain pacaran normal layaknya orang-orang pacaran gitu. Ditambah gue yakin doi yang di Bandung kayaknya nggak akan tahu deh gitu. Ya karena emang nggak ada yang tahu juga kalau gue punya cewek gitu, kalau gue punya pacar. Temen gue tuh di sini taunya tuh gue jomblo, cupu dan lain-lain lah. Dengan sangat pede gue tembak lah ini cewek. Oh iya, ini cewek namanya Gita ya, gue lupa kasih tahu.
Lu mau tau apa jawaban Gita? Gita nerima gue jadi pacarnya. Gue pun senang. Ya gimana sih orang senang yang baru jadian gitu. Makin semangat datang ke kampus dan sebagainya lah. Nah begonya gue langsung tembak aja nih cewek. Nggak tahu latar belakangnya kayak bagaimana. Yang di pikiran gue ini cewek cakep, tembak. Nggak tahu sifat aslinya, nggak tahu dekatnya sama siapa aja. Bahkan gue nggak tahu kalau dia punya cowok atau enggak. Yang gue tahu, gue tembak dia dan doi terima gue. Udah segitu aja. Sampai akhirnya setelah berjalan 1 bulan sama nih cewek, gue masih ingat banget tuh dulu di depan Alfamart daerah Jaksel. Setelah gue ambil duit di ATM, ada seorang cowok pakai pakaian rapi, pakai kemeja, sepatu pantopel, dan pakai dasi. Pokoknya pakaian kantor gitu deh. Keluar dari mobil Honda Jazz-nya yang warna hitam. Gue masih inget banget ya warna hitam. Nyamperin gue. Dari jauh gue pandangin dia. Mukanya merah, kayak mau marah. Dan bener, dia marah-marah dong sama gue. Gue nggak inget pasti apa kalimatnya. Tapi intinya dia ngasih tahu ke gue kalau jadi cowok itu mikir, jangan deketin cewek yang udah punya pacar. Lah gue denger dia ngomong kaget dong. Ini siapa cowok tiba-tiba ngomel-ngomel ke gue? Akhirnya gue klarifikasi kan. Mana gue tahu kan kita punya cowok. Gue pun minta maaf dan ngejelasin semuanya ke dia. Yang jadi pertanyaan gue, ini cowok kenapa tiba-tiba datang dan tahu keberadaan gue? Akhirnya dia ngejelasin kalau dia emang lagi di daerah sini sama Gita. Setiap kali kita diajak ngobrol, responnya tuh aneh. Dia selalu lebih fokus ke HP-nya ketimbang ngedengerin cowoknya. Udah 1 bulan gak kayak biasanya. Karena udah terbawa emosi, HP kita dilihat dan diambil. Kebetulan lagi di daerah sini, kena deh. Dan lu mau tau apa? Si kampret Gita ini ternyata ada di dalam mobil, cuman dia nggak mau keluar. Dan si cowoknya bilang kalau gue cuman teman deketnya. Asli gue sakit hati dong. Untung aja gue nggak keceplosan kalau gue nembak dia. Itu cewek sialan banget. Pelajaran yang gue ambil, sepintar apapun lu selingkuh. Tapi kalau lu selingkuh sama cewek yang ternyata selingkuh juga dari cowoknya, lu akan gagal. Dan sebelum lu mau deketin cewek, alangkah baiknya lu observasi dulu ini cewek kayak gimana, latar belakangnya, supaya lu nggak langsung sembarangan aja nembak cewek. Lu harus tahu sifatnya bagaimana, lu harus tahu dia punya cowok atau enggak, karena nggak semua cewek itu setia juga gitu loh. Ada juga cewek-cewek yang kampret kayak si Gita ini, nggak cukup punya cowok 1 gitu. Biasanya sih cewek-cewek matre ya. Dan lu harus tahu dia punya sahabat cowok atau enggak. Nah ini nih biasanya yang sering terjadi. Kadang sahabat cowok itu adalah gebetan yang tertunda. Saat seorang cowok suka sama cewek dan dia udah lama temenan, si cowok pengen pacaran tapi karena udah terlanjur jadi sahabat, dia bingung mau ngapain. Akhirnya dipendam aja deh. Begitupun si ceweknya, jadi sama-sama diem gitu. Lo harus tahu itu semua. Sebenarnya masih banyak nih kisah selingkuh yang pengen gue ceritain waktu masa muda gue. Cuman gue belum berani bilang sama istri gue. Oh iya, saat itu pun gue bersyukur sama cewek gue yang di Bandung. Dia tetap setia nemenin gue sampai gue seperti ini, sampai gue nikahin dia. Iya, dia adalah istri gue sampai saat ini. Entah perasaan dia kayak gimana sekarang setelah mendengar ini dan tahu ternyata kalau gue sering selingkuh dulu sama cewek lain. Tapi setelah menikah gue stop semuanya. Mau bagaimanapun gue sayang banget sama istri gue. Terima kasih sudah sabar. Sekian, sampai jumpa di cerita selanjutnya dan terima kasih.